Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Shalom IFJF. Selamat datang di Sunday Service IFJF Wellington. Hari ini kita ada di minggu kedua, masih bulan Maret, masih ada dalam tema Stepping into the Promise, yang artinya kita belajar melangkah untuk menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya juga mau nyapa orang-orang yang ada di ibadah online. Kita percaya, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baik, hari yang sungguh indah buat kami Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi dan sore hari ini Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami memberikan persembahan dan puji dan penyembahan hanya bagimu, hanya bagi Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Yang memuji Tuhan, saudara-saudara, kita tinggikan, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Dia. Maka kita deklarasikan dari yang kuharapkan, kunci dari
panjangnya, betapa lebarnya kasih Dia dalam hidup kita. Dia yang memberikan sukacita yang berlimpah buat setiap kita di tempat ini. Sama-sama ya kita katakan, begitu besar kasih
Hello Church. Welcome to Super Sunday hari ini. Stepping into the Promise adalah tema kita di bulan Maret. Seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang baru bagi kita. Seringkali juga kita dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang di luar comfort zone kita. Di sepanjang bulan Maret ini, kita akan belajar untuk berani melangkah dengan pimpinan Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Sekarang mari kita simak news hari ini. Wanita bijak membangun rumah baik secara fisik maupun rohani. Hikmatnya ditemukan dalam takut akan Tuhan. Mari datang dan bergabung dengan kami hari Sabtu ini di Women's Care. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ana. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengandalkan Tuhan dan berdoa bersama-sama. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di Linktree/IFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. And happy Sunday! Shalom semuanya. Kita mau doa Bapa kami. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau minta untuk seluruh kids untuk maju ke depan. Kita mau berdoa untuk seluruh kids hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul Bapa di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa kami mau berdoa Bapa bagi anak-anak Sunday School Bapa. Engkau yang memberkati mereka Bapa. Engkau yang memberikan wisdom-Mu Tuhan kepada anak-anak ini Bapak, walaupun mereka kecil Bapak, tapi kami percaya Tuhan Kau yang pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga yang memberkati Tuhan Sunday School teacher Tuhan yang akan mengajar mereka Tuhan. Engkau yang memberikan Bapak wisdom kepada mereka apa yang mereka harus ajarkan Bapak kepada anak-anak ini Bapak. Biar juga Bapak anak ini bisa enjoy Bapak dalam Sunday School mereka Bapak, bisa belajar lebih banyak lagi dan mengenal Engkau sebagai pribadi yang baik Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak Sunday School ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau doa buat doa corporate kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami mau berdoa Bapak bagi seluruh pastor, leader, volunteer dan jemaat IFGF Wellington Bapak yang mengalami terobosan dalam memenuhi panggilan Tuhan dengan setia menjadi gereja yang berdampak dan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapak bagi keselamatan dan tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Biar Roh Kudus yang membuka hati setiap pribadi yang dijangkau Bapak, anak-anak Tuhan yang untuk bertobat Bapak, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa Bapak bagi retreat kami Bapak yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Maret. Biar benar Tuhan Kau saja yang melindungi, menjagai kami semua Tuhan, dari panitia Bapak, dari seluruh anggota peserta Bapak, dan juga Pastor Sari Bapak yang mungkin akan terbang ke New Zealand Bapak. Engkau yang berkati semua itu Bapak, Engkau yang jagai dia Bapak dimanapun dia berada Bapak. Biar kami semua bisa berkumpul Bapak pada retreat ini Bapak. Biar benar Bapak seluruh peserta bisa mengalami kuasa kebangkitan Engkau Bapak melalui setiap season yang ada di dalam retreat ini Bapak. Kami serahkan Bapak seluruh doa kami semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta jemaat untuk tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap aspek kehidupan kita, lambaikan tangan. Saya percaya hanya karena anugerah dari Tuhan kita ada di sini. Kita bisa menjalani hari-hari yang ada karena Tuhan ada di hidup kita. Bukan semata-mata karena kekuatan kita. Saya mau bagikan satu ayat
41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa aku bahkan akan menolong engkau. Aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya, bukan dengan kuat gagah kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, bahwa penyertaan Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Siapkan hati kita lebih dalam lagi kehadirannya. Amin. Yesus. Nyanyikan sama-sama penyertaan. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Yes. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita nyanyikan lagi penyertaan. Penyertaan
berlimpah dalam hidup kami. Amin. Semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang bertata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau bekerja luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Bapa. Kau bekerja luar biasa ya Tuhan. Banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Bukan karena kami, kuat dengan kami, tapi karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu selalu melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami belajar lagi bagaimana kami mengucap syukur dengan berkat yang telah ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami melihat dengan apa yang sudah ada ya Tuhan, bukan dengan apa yang belum ada ya Bapa. Mengucap syukur dengan segala kejadian dalam kehidupan kami ya Bapa. Yang percaya apapun kejadian yang terjadi sudah datang kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar, Allah yang bertata dalam kehidupan kami, beracala dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar FJ Wellington? Luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Saya percaya walaupun di tahun yang baru 2024 sampai bulan Maret ini banyak sekali kejadian-kejadian yang Tuhan baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kejadian-kejadian yang begitu luar biasa yang bisa membuat kita terus percaya bahwa Tuhan itu ada. Stepping in the promise, atau bahasa Indonesia melangkah mengenapi janji Tuhan. Kita melangkah melihat bahwa janji Tuhan itu nyata. Kita melangkah bersama Tuhan. Kita melangkah bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan penuh joy dalam kehidupan hati-hati kita. Tema yang saya mau ambil pada sore hari ini bicara just do it, atau jalanin aja bersama Tuhan. Kadang-kadang kita suka bertanya, Tuhan, kita mau stepping to the promise, kita mau melangkah bersama Tuhan, tapi kita nggak tahu apakah jalan ini benar apa enggak. Tapi kita mau just do it, kita lakuin aja bersama Tuhan. Terima kasih Riko. Jalanin aja dulu, just do it bersama Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab. Di sini ada ayatnya. Kalau kemarin Pastor Antoni bicara dari Yosua 3 ayat 1 sampai 9. Ini terusannya bicara dari 10 sampai 14. Saya baca ayat yang genap, saya minta jemaat FJ Wellington bantu saya dengan baca ayat yang ganjil. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ayat yang 11, 1, 2, 3 jemaat FJF. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Satu, dua, tiga. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tamu perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Edom, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 17 terakhir. Amin.
Ada 3 poin yang saya coba sharing pada sore hari ini. Yang pertama, kita mau melihat Tuhan bukan hambatan dalam kehidupan kita. Ada hambatan di depan perjalanan saudara dan saya, hidup saudara dan saya, kita mau lihatnya ada Tuhan dulu. Bukan hambatannya dulu, bukan masalah, bukan problema, tapi kita mau melihat Tuhan dulu yang pertama. Fokuslah pada Allah, bukan pada masalahmu. Dengarlah Allah, bukan ketidakamanan. Percayalah kepada Allah, bukan kekuatanmu sendiri. Ya kita harus percaya sama Tuhan. Tuhan itu tuh besar daripada masalah kita. Masalah kita tuh nggak nothing sama sekali. Tapi Allah kita yang besar, bukan masalah kita yang besar. Amin. Saya yakin percaya kita pasti mendapati satu masalah. Pernah dapat ada hantangan, ada rintangan, ada sungai di depan kita. Tapi jangan lihat betapa besar sungainya itu. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan karena ada damai sejahtera, ada sukacita, ada janji Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mendapatkan suatu masalah, kita lihat masalahnya aja, kita akan takut untuk berjalan ke depan. Waktu waktu Noah kecil dulu umur 2 tahun, kita jalan-jalan di Johnsonville Mall, di sini yang paling dekat Johnsonville Mall. Dan itu dia lagi suka main robot-robotan, Transformer, umur 2 tahun nih. Waktu dia masih di pram, mau masuk ke mall itu kan pintunya otomatis tuh kebuka ya. Noah, look, Daddy, I have something for you. Aku kayak begitu. Liftnya, pintunya otomatisnya kebuka gitu tiba-tiba. Wow, Daddy, you have a power katanya. Padahal itu pintu otomatis. Orang tinggal kita mau jalan aja, melangkah apa enggak. Sama seperti masalah depan kita. Benteng itu kelihatannya besar gitu, pintu itu besar. Tapi kalau kita mau terus melangkah berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang bukain pintunya, kita tinggal jalan aja. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah kita. Jangan sebaliknya. Ada lagunya Sari Seri Mangkir yang selalu menjadi memberkati saya yang Aku Punya Tuhan Yang Besar. Kita pernah dengar? Pernah dengar ya? Mau saya nyanyiin? Jangan ya. Iya, itu lagunya selalu memberkati saya gitu. Dia bilang, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Apa? Amin. Harus bersepakat dengan Tuhan. Itu intinya, kita harus sepakat dulu sama Tuhan. Kalau kita gak sepakat sama Tuhan, kita gak percaya janjinya, gak ada kemenangan. Penting sekali bagaimana kita mau yakin bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar, bukan kita punya masalah yang besar. Kalau kita yakin kita punya Tuhan yang besar, semua halangan, rintangan di depan kita berjalan biasa aja. Karena kita tahu Tuhan yang akan berjalan depan kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Kenapa Yosua taruh tabut perjanjian di depan? Pada dulu. Karena ini tabut perjanjian ini Tuhan yang berjalan di depan dia. Ada alasan kenapa tabut perjanjian ini berjalan di depan. Bersama 12 kepala suku waktu itu berjalan. Kenapa? Karena Yosua tahu bahwa kalau ada Tuhan di depan, semua itu kebuka. Sama, kita harus tempatkan Tuhan, prioritas kita Tuhan pertama di depan. Bukan taruh Tuhan di belakang. Bukan pekerjaan kita yang di depan, bukan keekonomi kita yang di depan, bukan pacar kita, istri kita di depan, no, atau suami kita. Tapi kita taruh Tuhan prioritas kita pertama, di depan. Sama seperti Yosua taruh tabut perjanjian di depan berjalan. Kita tinggal, dan kita ada jaga jaraknya loh. Kalau kita baca itu ada jaraknya ya. Kalau Pastor Antoni kemarin bilang ada kalau nggak salah 10-20 meter ya. Antara tabut perjanjian dengan bangsa Israel berjalan. Kalau kasih jarak supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh berjalan di depan kita untuk menjaga kita. Melihat Tuhan bukan hambatan. Poin yang kedua bicara melangkah dulu dengan jangan menunggu. Kita mau melangkah dulu bersama Tuhan, jangan menunggu. Kalau Tuhan udah bilang berangkat, ya berangkat.
Kalau udah Tuhan bilang kasih tanggung jawab buat saudara dan saya, jalani ya jalani. Jangan sampai Tuhan udah berbicara buat saudara dan saya tapi kita tahan dulu, belum waktunya. No, kalau Tuhan udah berbicara lakukan. Melangkah dulu, jangan menunggu di sini di ayatnya yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai-sungai itu Yordan. Itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air itu turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Edom, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sungai Yordan di sini bukan seperti sekarang yang kita lihat sungai Yordan yang ada di Israel sekarang. Yang di Israel sekarang yang tempat baptisan itu sangat dangkal sekali. Tapi sungai Yordan pada saat itu sangat dalam sekali. Kurang lebih dalamnya yang di tengah-tengah itu 40 meter dan lebarnya 3,5 meter. Di sini ada ilustrasinya. Itu crossing site-nya itu mereka dari crossing site di tengah-tengah itu mereka mau ke Yeriko. Tapi yang baptisan site-nya itu yang di bawah itu yang dangkal, tapi yang tengah-tengah itu dalam sekali. Tapi Tuhan beri bendungnya itu dari Adam depan sana udah dibendung. Jadi mereka tinggal jalan biasa aja. Bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Air yang begitu deras saat ini, air ini deras. Tapi Tuhan peluk air itu yang deras itu menjadi satu bendungan supaya bangsa Israel itu berjalan melewati sungai Yordan ini dengan leluasa. Supaya bangsa Israel ini bisa menyeberang, Allah membendung air sungai Yordan jauh sebelumnya di kota Adam yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat bangsa Israel menyeberang. Jadi dari jauh-jauh hari Tuhan udah protek tuh air itu supaya nggak ada setetes pun untuk di tempat penyeberangan tadi. Nggak ada yang terjadi. Di crossing site itu nggak ada air sama sekali, udah dibendung dari Adam semua di atas sana. Yang menarik lagi cerita di Yosua ini 3 adalah orang Israel menyeberang bersama Yosua. Sebagian besar mungkin belum mengalami saat bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Karena ini generasi selanjutnya, generasi kedua. Jadi generasi yang bersama-sama Yosua ini mungkin mereka belum pernah merasakan waktu Tuhan Yesus membuat mujizat Laut Merah itu terbelah 2. Jadi bangsa itu tinggal jalan di tanah yang kering. Ngerti ya? Ini generasi kedua setelah Musa, ini generasi selanjutnya. Ataupun mereka juga waktu itu masih kecil, jadi mungkin generasi ini mereka masih kecil, mereka belum tahu mujizat Tuhan ketika mereka menyeberang. Tapi perjalanan Yosua ini sangat memberkati loh. Kalau kita baca nih saat ini, waktu Musa kasih membelah Laut Merah, itu udah kebelah, jadi jalannya itu udah kering, tinggal jalan. Tapi di zaman Yosua ini airnya lagi penuh-penuhnya. Tapi Tuhan berkata pada Yosua, step in to the water. Dia bilang kan harus berjalan di sungai Yordan. Yang bawa tabut perjanjian itu harus turun duluan kakinya supaya air itu terbendung. Jadi kita mau belajar, Yosua mau ajar kita pada saudara dan saya bahwa masalah yang ada kita tetap mau berjalan terus sama Tuhan. Kalau kita berjalan dalam Tuhan kita ada kuasa. Ini air yang mengalir, ketika kita turun 20-an kilometer sana langsung bikin bendungan. Air ini langsung kebelah. Sungai Yordan ini ilustrasi saya baca dari Alkitab ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita turun dalam air, yang buat tahu perjanjian turun pertama, airnya langsung kebelah. Tapi mereka tahu bahwa ini yang mereka turun ini air, bukan daratan. Beda waktu Musa membelah Laut Merah, mereka udah berjalan dalam tanah yang kering. Tapi kita mau belajar, Yosua sini kita mau belajar bahwa kita mau step di masalah itu. Yosua mau tunjukkan bahwa masalah ini nggak ada artinya daripada Allah kita yang besar.
Masalah ini nggak ada masalah apa-apa dibandingin tabut perjanjian yang udah ada berjalan di depan kita pertama kali. Ketika 12 orang itu membawa tabut perjanjian turun, di sini ada ceritanya. Ada dia. Saya buka lagi coba ya, diulang ya. Nah, ayat segala sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para yang mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu tidak sampai meluap sepanjang tepinya musim. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Jadi ketika yang bawa tabut perjanjian turun ke dalam air, airnya tiba-tiba berhenti. Ini langsung menjadi jalan yang kering, yang siap dijalani oleh bangsa Israel saat itu. Jangan takut menghadapi masalah. Saya yakin kita semua ada masalah, tapi kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah kita. Jangan sampai kita takut masalah, kita nggak mau berjalan, takut gitu melangkah. Tapi kita mau terus berlangkah bersama Tuhan. Ambillah langkah pertama dengan iman. Anda tidak perlu melihat seluruh tangga. Cukup ambil langkah pertama. Ini by Martin Luther Jr. quote-nya. Kita mau ambil langkah pertama kita dengan iman. Kita nggak perlu melihat seluruh tangga, kita nggak perlu sampai tunggu di atas, baru kita bisa melihat rencana Tuhan. Tapi betapa pentingnya kita untuk melihat satu step itu, kita mau merangkak satu step, kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita takut berjalan, kita takut pada step yang pertama kita nggak bisa melihat rencana Tuhan. Kalau kita takut melangkah, kita menaikkan kaki kita ke tangga pertama, kita nggak bisa, takut sekali untuk melihat janji Tuhan. Tapi kalau kita setiap melangkah terus ke atas, makin ke atas, kita makin melihat bahwa kalau kita udah di atas, kita mau melihat ke bawah, wow, Tuhan Yesus baik, kita udah bisa melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Terus melangkah bersama iman. Nggak usah takut, terus melangkah bersama iman. Kita nggak perlu melihat seluruh anak tangga, tapi cukup mengambil langkah pertama. Penting sekali kita mau mengambil langkah pertama. Langkah pertama contohnya seperti apa? Kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, itu langkah pertama yang paling baik. Kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau benar-benar takut dan setia pada Tuhan, itu langkah pertama yang baik. Kita mau hidup kudus, itu langkah yang baik. Kita mau selalu hidup bersama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu langkah yang baik. Nggak usah bicara materi dulu, kita bicara hubungan kita dulu pribadi dengan Tuhan. Untuk kita memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu suatu langkah yang baik. Untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, misalkan misi jangan berhenti. Kalau Tuhan udah kasih tanggung jawab buat saudara dan saya, kita menyelesaikan misi kita. Jangan kita berhenti begitu aja. Sini ayatnya dibilang yang ke-17, tapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang tanah yang sering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lihat nih, para imam yang bawa tabut perjanjian, tadi yang pertama ya, yang di depan. Tapi dia step in the sungai Yordan kebelah jadi kering, dia biarin tuh bangsa Israel lewat dulu semuanya. Lewat semuanya sampai nggak ada orang di belakang, baru dia jalan lagi ke depan. Satu tugas loh, tugas yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Semakin kalau kita menjadi tugas dikasih Tuhan sama Tuhan, selesain sampai tugas kita selesai. Jangan sampai di tengah jalan orang Israel belum pada datang semua, belum pada lewat, yang bawa tabut perjanjian udah lewat juga. Ikut gitu. Kalau ini yang bawa tabut perjanjian ikut pergi, air ini gak kebendung berarti kan? Berarti gak semua orang Israel selamat. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, tujuannya apa? Untuk memberkati orang lain. Bukan berarti berkatnya kita tangkap terus. No. Kita diberkati oleh Tuhan supaya banyak orang yang lain yang selamat. Banyak orang lain yang selamat yang bisa mengikuti Tuhan. Sini bilang nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yes,
Kalau seandainya kita kadang di hidup ini kok gak ada yang nolong saya ada masalah kayak begini, saya lagi susah, banyak sekali masalah kok gak ada yang nolong saya sama sekali. Saya mau bilang sekali lagi, kalau kita lagi ada masalah, pertolongan kita cuma datangnya dari Tuhan. Itu bisa bekerja lewat teman kita, lewat sahabat, lewat orang tua, lewat teman dan lain sebagainya. Itu janji Tuhan. Tuhan tuh pasti akan menolong kita. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Aku percaya banget. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Tuhan pasti tolong anak-anaknya yang taat dan setia pada Dia. Tidak ada iman tanpa risiko. Kita mengimani sesuatu, sama kayak tadi Pak yang megang tabut perjanjian, dia mengimani kalau dia turun, airnya tiba-tiba kering gitu. Dia turun pakai risiko, dia pasti tahu ada risikonya. Kalau dia tahu kalau misalkan tiba-tiba airnya nggak berhenti, berarti dia tenggelam. Dia mengambil risiko itu. Dia tetap mau untuk melakukan apa yang Tuhan kasih. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Siapa yang rindu kemenangan? Oh gak semuanya, FC Vinton gak suka menang ya. Arsenal lagi di atas yang lagi menang-menangnya nih. Lagi senang-senang ya saya nih, pendukung Arsenal. Menang terus. Ayo kita pasti rindu ada kemenangan. Kemenangan dalam apa? Bukan kemenangan berarti bicara berkat. No, kemenangan dalam hubungan kita dengan Tuhan dibenangin dulu. Hati kita ini direstore dulu sama Tuhan. Kalau hati kita udah dibenangkan oleh Tuhan. Kalau hati kita menjadi pemuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi kita selalu ada joy, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Gini, gue terlahir sama keluarga itu Konghucu. Nyokap itu kena sakit tulang punggung. Punggungnya itu ada pengapuran yang nusuk. Itu namanya Sorry. Belum dikeluarin dulu. Kuncian itu. Terakhir. Itulah pentingnya kita mau untuk terus berjalan bersama Tuhan. Gak usah takut. Nih ayat tadi, jika aku menyertai engkau janganlah bimbang. Aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, sesuai dengan firman Yesaya ini, ada kemenangan-kemenangan yang terjadi. Yang penting kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Itulah pentingnya kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Step in. Into the promise. Berjalan terus bersama janji Tuhan. Berjalan bersama janji Tuhan itu berarti kita mau juga, jangan cuma berjalan, tapi kita mau untuk berdoa juga bersama Tuhan. Berdoa terus, jangan putus-putusnya kita mau berdoa bersama Tuhan. Apapun masalah kehidupan saudara dan saya, itu jawabannya pasti ada di dalam doa. Gak ada jawaban yang gak terjawab di dalam doa. Modalnya kita berdoa, berbicara sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu cuma sejauh doa. Kita Allah yang luar biasa. Hubungan saudara dan saya sama Tuhan tuh hubungan kita cuma sejauh doa. Semakin kita berdoa semakin dengan nama Tuhan, semakin kita melihat bahwa Tuhan tuh nyata. Boleh videonya tolong dipasang sekarang. Gini, gue terlahir sama keluarga itu Konghucu. Nyokap itu kena sakit tulang punggung. Punggungnya itu ada pengapuran yang nusuk ke syaraf dalam. Dokter paling terkenal tuh namanya. Ada kesaksian, saya sangat terberkati di website Indonesia Kristen. Bagaimana orang ini orang yang gak percaya sama Tuhan. Tapi karena dia melihat dan menyaksikan orang yang berdoa buat keluarganya. Dan dia terbentuk dan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada. Oke, boleh sedikit aja volumenya, kayak tadi kencang banget. Terima kasih tim media.
Ini, gue terlahir sama keluarga itu Konghucu. Nyokap itu kena sakit tulang punggung. Punggungnya itu ada pengapuran yang nusuk ke syaraf dalam. Dokter paling terkenal tuh namanya Ong Myong Bun. Dibilang ini namanya tulang nggak ada obat, harus dioperasi. Datanglah teman baiknya ke rumahnya, doain dia setiap minggu. Bokap capek dengerin gitu. Kalau Tuhan lu beneran bisa sembuhin lu, si Yesus itu ya suruh dia sembuhin lu. Kalau dia sampai sembuhin lu, gue percaya. Nyokap diranjang di samping bokap berdoa dalam hati. Itu lanjut tuh setahunan lagi. Tiba-tiba nyokap gue berasa kayak, kok udah lebih baik, udah bisa lebih bergerak dan lain-lain. Nyokap minta dan maksa bokap untuk terbang ke Singapura, ke dokter yang sama di mall itu. Duduklah dokternya, bokap, nyokap, dia lihat foto yang baru. Dia kaget, dia ambil foto yang lama. Dia kasih lihat, yang lama ada dulunya, yang baru kagak. Hilang. Nyokap gue nangis, bokap gue anjir. Tuhan Yesus lo beneran ada. Keluar dari mulut dokter Ong Myong Bun, seorang Chinese Buddhist totok. Full, gue 20 tahun jadi dokter, gue belum pernah lihat ini terjadi. Gue tidak bisa menjelaskan ini secara medis dengan semua pengetahuan yang gue punya. Dia bilang, itu orang Kristen bukan? Kaget dong. Bokap gue mulai nangis, bokap gue, kenapa dong? Ya, soalnya gini, yang aneh-aneh gini, banyak teman-teman gue yang dokter-dokter itu kena kasus dengan pasiennya orang Kristen. Katanya berdoa. Dia nanya, lu orang Kristen bukan? Lu berdoa bukan sama Tuhan? Mungkin itu kali, itu doang yang gue bisa bilang. Dari situ, kita percaya sama Tuhan. Amin, thank you. Yes, itulah pentingnya saudara dan saya untuk membangun doa dalam keluarga kita. Doa pribadi, kita doain semua yang kelihatannya kayaknya ada masalah. Kelihatannya itu ada bendungan, kelihatannya itu ada sungai yang lebar. Tapi dengan doa kita buat Tuhan, gak ada jalan yang gak kebuka sama Tuhan. Apapun masalah kehidupan saudara dan saya, berjalan bersama Tuhan dan terus berdoa bersama Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan biar ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang bertahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah sumber mujizat ya Tuhan, Yehova Rafa. Terima kasih Tuhan Yesus. Gak ada masalah yang lebih besar daripada Kau sendiri ya Tuhan. Kau Allah yang lebih besar dari semua masalah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus pada sore ini berdoa ya Tuhan buat jemaat kami FC Wellington ya Tuhan. Datang ke gereja ini kami gak tahu masalahnya ya Bapak. Kami gak tahu masalah pribadi-pribadi dalam gereja kami ya Bapak. Tapi mau sore hari ini mau percaya Tuhan, mau tumpang tangan buat semua jemaat kami ya Tuhan. Gak ada masalah yang lebih besar daripada Allah kami ya Bapak. Semua masalah itu akan lewat ya Bapak. Kan kami lewati dengan penuh kemenangan. Kami mau bisa berdancing, kami bisa menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena Kau Allah yang luar biasa ya Bapak. Berdoa buat semua jemaat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia anugerah-Mu besar dalam kehidupan jemaat kami semua ya Bapak.
Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Yang kami perlukan sekarang bukan apa-apa ya Tuhan, kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu ya Tuhan, ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau gemburkan hati kami ya Tuhan. Kalau kami keraskan hati kami, tidak menerima kasih karunia Engkau ya Tuhan, pada sore hari ini Kau gemburkan hati kami ya Tuhan. Kau menerima anugerah-Mu yang luar biasa, meluap ya Tuhan, meluap di hati kami ya Tuhan, supaya kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Pastor Simon, Pastor Anthony yang pelayanan di Palm Senot ya Tuhan. Berkati buat baptisan juga di sana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu luar biasa dalam RJFL Palm Senot ya Tuhan. Kau bekerja luar biasa Tuhan. Berkati Pastor kami ya Tuhan, Pastor Simon dan Pastor Anthony kembali pulang ke Wellington malam ini Tuhan. Tibakan mereka di rumah masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, bangsa kami tercinta ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat proses pemilihan sudah berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berdoa buat proses perhitungan ya Tuhan, biarlah bangsa kami selalu ada keamanan ya Tuhan, ada damai sejahtera bangsa kami. Kami percaya Tuhan, siapapun yang kepilih ya Tuhan, itu datangnya pada Engkau ya Tuhan. Siapapun pemerintahan yang Kau pimpin ya, yang akan dipimpin oleh Indonesia Tuhan, yang percaya datangnya daripada Engkau saja ya Bapa. Berkati bangsa ini ya Tuhan, biar bangsa ini bisa terus maju ya Tuhan. Berkati anak Tuhan yang berada di pucuk-pucuk pemerintahan ya Bapa. Berkati berikanlah hati bijaksana ya Tuhan, untuk bisa memimpin dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga buat New Zealand ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bangsa di mana kami bisa berdiri sekarang ya Tuhan. Kami memberkati kota kami Wellington ya Tuhan. Biarlah selalu ada damai sejahtera dan sukacita, ada penyertaan Tuhan yang selalu sempurna buat kota ini ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan, walaupun kami sedikit di Wellington ya Tuhan, tapi kita bisa menjadi berkat ya Tuhan buat bangsa ini ya Bapa. Kami bisa memberkati bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga makanan yang akan kami makan sebentar lagi ya Tuhan. Biarlah makanan ini bisa menjadi kesehatan buat tubuh dan jiwa dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sore ini kami mau keluar dari ruangan ini ya Tuhan, kami mau declare dalam hati kami punya Allah yang besar. Masalah kami kecil, Allah kami yang lebih besar daripada masalah kami. Kami mau berjalan, kami mau step in terus bersama Engkau ya Tuhan. Berjalan menghadapi semua masalah bersama Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Menulis kesalahan dan salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.